Itu mukanya kayak monyet. Anjing mulutnya nggak bisa dijaga lu. Bocil-bocil begitu lu. Gak ada jarak ini lu. Oke, mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Oke, terima kasih semuanya udah ada dalam kegiatan hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Cynthia Citra, biasa dipanggil Ibu Cynthia. Nggak bucin aja lu. Bucin. Oke, buat Aika boleh deh. Oke, kita belum saling mengenal nih, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu marilah kita berkenalan. Oke, kalian bisa menyebutkan nama dan hobi kalian ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Iya. Aku. Oke, boleh Isma. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, siapa duluan yang mau perkenalan? Aku. Oke, boleh. Silakan. Oke, aku duluan ya. Oke, perkenalkan nama aku Ismawati Amatia, biasa dipanggil Isma. Hobi aku membaca. Halo Isma. Isma. Oke, selanjutnya. Aku perkenalkan, nama aku Ahmad Eka Mustafa, dari panggil Haikal. Hobi aku bermain drum. Wah, keren ya. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan aku Asalia Fitri. Hobi aku masak Bu. Wow. Halo, Sel. Perkenalkan nama aku Adelia. Hobi aku modeling. Modeling itu apa? Apa? Modeling itu apa? Modeling itu Jadi model. Jadi model. Oh. Hobi kalian keren-keren Oh. ya. Hebat. Oke, karena kita udah saling berkenalan, sebelum kita langsung masuk ke intinya, marilah kita berdoa dulu ya agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Siapa nih yang mau memimpin doa? Adel. Laki-laki Bu. Laki-laki mulu dari minggu kemarin. Jadi saya nih Bu. Oke, boleh Dia Adel. nggak ada laki-laki sih. Oke. Saya aja mulutnya jahat. Saya ya kayak sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, izinkan saya memimpin doa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Haikal sudah mau memimpin jalannya doa ya. Oke, kalian tahu gak sih kalian hari ini tuh mau ngapain? Apa tuh? Oke, jadi hari ini tuh kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Saya Bu. Boleh Adel? Kok kayak dulu. Bimbingan kelompok itu yang saya tahu jumlahnya itu 6 sampai 10 orang. Terus juga dibimbing gitu Bu sama guru BK. Oke, boleh. Yang ditanya bimbingan kelompok itu apa ya? Kok dijawabnya bimbingan kelompok itu terdiri dari berapa orang? Yang dia. Haikal tidak boleh seperti itu. Kan saya tahunya itu doang. Oh, boleh memang. Boleh. Ya udah. Yaudah. Oke, jadi benar ya seperti yang Adel katakan tadi, bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari 6 sampai 10 orang di dalamnya. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada saya sebagai pemimpin kelompok dan juga kalian sebagai anggota kelompok. Yang di dalamnya itu kita akan membahas tema atau topik aktual. Yang temanya itu akan kita bahas secara bersama-sama nih. Oke, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pembukaan, yaitu pada saat ini kita sedang lakukan, dan kemudian ada tahap peralihan, yang mana nanti kita akan melihat nih kesiapan kalian sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti. Tahap inti yaitu kita akan membahas topik yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu topik sebelumnya kita sudah menentukan yaitu tentang karir ya. Iya. Oke, jadi nanti tentang
kemudian yang terakhir itu ada tahap pengakhiran atau penutupan, ya, yaitu tahap terakhir. Jadi dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas nih. Ada yang tahu nggak ada asas apa aja? Aku Boleh, Isma? aku taunya ada asas keterbukaan Bu. Apa itu asas keterbukaan? Jadi asas keterbukaan kita saling terbuka dengan pengalaman kita, terus juga terbuka sama pengetahuan kita tentang topik yang akan dibahas Bu. Ya, betul ya Isma. Jadi asas keterbukaan itu kita terbuka akan pengalaman kita. Oke, selanjutnya ASEAN. Yes. Ini Bu, kan kita bahas soal karir Bu. Salah satunya berarti norma kekinian Bu, biar tahu gitu karir-karir yang sekarang kan pasti beda gitu sama yang dulu ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi ada asas kekinian, yaitu kita akan membahas topik atau tema yang masih relevan dengan saat ini. Oke, boleh Ati. Yang saya tahu atas kerahasiaan tuh, jadi misalkan di sini kita berbagi pengalaman dan itu nggak boleh disebarluaskan keluar. Oke, benar sekali ada. Jadi atas kerahasiaan itu seperti yang ada bilang ya. Jadi semua yang kita dapat di sini yang berisi pengalaman atau informasi pribadi tentang diri kita simpan semuanya di sini, jangan sampai orang luar tahu. Aika tahu nggak ada asas apa? Oke, jadi yang selanjutnya tuh ada asas kenormatifan ya. Jadi asas kenormatifan yaitu semua yang akan kita bahas di sini harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Terus juga ada asas kesukarelaan nih. Jadi kalian yang hadir di sini mau menjawab, mau mengeluarkan pendapat, itu merupakan suatu kesukarelaan ya. Oke. Selanjutnya bimbingan kelompok kali ini akan berjalan 45 menit ke depan ya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan membantu jalannya bimbingan kelompok, dan kalian sebagai anggota kelompok harus banget nih aktif, baik itu merespon, menjawab, memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, mari kita membuat kesepakatan. Jika ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat, dia harus apa biar tidak mengganggu yang lain? Jadi harus ditahan pertanyaannya. Bukan, kita harus angkat tangan dulu Bu kalau kata saya. Oke, betul. Oke. Bu, kalau langsung ngomong gimana Bu? Nggak boleh. Bukan tidak boleh ya. Jadi takutnya kalau misalkan kamu langsung ngomong dan Haikal juga mau langsung ngomong, jadi kan bertabrakan ya. Jadi kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan mempersilahkan yang mana yang duluan. Tapi aku lebih setuju langsung ngomong aja. Jangan nanti kayak kita di Iya, kata tabrakan. Nggak boleh. Sepakat ya? Sepakat. Terus jika ada yang ingin ke toilet, maka dia harus angkat tangan juga ya. Ditahan ya. Tapi kalau kayak gitu ganggu nggak Bu? Misalnya kayak dia mau ke toilet terus angkat tangan. Kalau mau ke toilet terus tangan. Siapa sih dia? Lama-lama. Oke. Jadi kemudian kalau ingin ada yang ingin ke toilet nih, dia harus melakukan apa? Peregangan? Bukan lucu. Ini baru lucu. Oh, tadi kita kalau jadi gitu gara-gara mau tahu. Biar relax lu aja, biar nggak ketengan aja makan dulu gini. Keburu di Mau beser. Ya udah maaf. Tadi dia mau berak udah disuruh berak. Berangan dulu. Lagi benar. Ayo serius dong, udah selesai. Tahu ya. Kesan bagi dong. Habisnya. Iya. Berapa itu? ya nggak bisa. Mau? Astagfirullahaladzim. Ini dikit ya. Ini ada banyak. Nah. Parah, tapi dia nggak mau buka selesai. Kan lalu. Iya iya. Mau nggak lu?
ya. puasa. Tadi makan. OSIS memang. Ayo, Oh, mulai. yang di GRK kah? Enggak, maksudnya rasanya beda. Makanya kan nyesel kan lu nggak minum air langsung. Oke, lanjut. Oke. Boleh, boleh. Oke, kemudian jika ada yang ingin ke toilet, maka dia harus mengangkat tangan juga dan juga harus meminta izin terlebih dahulu ya. Bu, kalau misalnya angkat tangan nanti salah nggak bisa kayak saya angkat-angkat. Padahal bukan makanya gitu, nanti malah ganggu nggak bu? Enggak, kan Oh. itu berarti menginstruksi. Mungkin kalau mau tanya tangan kanan, kalau mau tanya tangan Ih, kiri. nggak bisa Nggak boleh dibedain. dibedain. Aduh, kalau mau bertanya satu tangan, kalau pengen Ih, nggak usah bu kalau Oke, kayak oke, gitu oke. itu terdiskau bu. Oke, mungkin gini ya, mengangkat tangan dan langsung meminta izin ya. Oh. Iya bu, minta izin gitu. Iya. Oke. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Bu. Oke. Kalian udah pada semangat belum nih? Semangat bu. Agak Ngantuk, Bu, loyo. ngantuk. Agak capek bu. Kelihatan bu. Untuk Oke. Kelihatannya Haikal masih ngantuk nih. iya. Aku terus. Oke, aku ada permainan nih. Permainan tebak siapa aku. Jadi akunya ini masih berhubungan dengan tema atau topik yang akan kita bahas nanti, yaitu berhubungan dengan karir atau pekerjaan. Oh. Oke, tebak ya. Jadi aku akan memberikan 2 clue. Jika kalian tahu, langsung angkat tangan ya. Oke, yang pertama, clue pertama, aku bekerja di sekolah. Clue kedua, aku mengajarkan ilmu kepada siswa. Boleh Ansel? Guru. Betul. Oke, mungkin Haikal mau memimpin gamesnya nih. Iya. Iya biar dia jadi yang lucu. Udah Oh, Boleh, boleh. Oke. Apa? Mimpin. Kasih Siapa kita? kita? Kayak tadi ibunya. Itunya bukan dari ibu, clue-nya dari saya sendiri. Iya. Iya. Oh, 2 clue doang ya? Iya. Tentang karir. Tentang pekerjaan, tentang karir. Lamaan. Kan gua apa ya? Dokter. Enggak. Jangan susah. Tadi lama di SD Oh, Kan jadi dipotong. Jalan lalu. Iya, ini yang dia. Oh iya, iya. Ya. Desainer udah tuh desainer. Bikin baju. Kalau masih Tahu lu. Bentar. lama. Aku mau bagi lo buat lo. Ya. Dengan Oke. Oke, bibirnya goyang. Berat sampai bibir lu perhatiin. Mau. Di, Buru. di bentar aja. Kalau susah-susah tak lamaan. Dia bayar lagi. aja ya. Oke, selanjutnya yang kedua ya sekarang. Aku bekerja menangkap penjahat. Kan harus dulu kan bu. Iya, betul. Tuh. Dia kan angkat tangan duluan biar Udah biar biarin aku duluan. terus. Oke, tahu jawabannya ya kan? Kan gua aku dulu kan. Oke, clue kedua, aku bisa menilang orang ketika orang itu melakukan kesalahan. Iya, Haikal? Polisi. Betul. Oke, yang Curang ketiga, bu. aku bekerja di udara. Aku bisa mengendarai pesawat. Asal duluan. Pilot bu. Betul. Pramugari. Bisa juga ya. Mengendarai. Oh iya, pilot benar. Oke, selanjutnya nih. Aku bisa mengendarai kendaraan. Kendaraannya itu memiliki jalur khusus. Haikal? Nakoda. Udah sih. Ayo
ya? Bukan. Salah. Supir tadi. Iya, cinis. Masinis kan? Tapi kan nakoda juga kan, ini Iya. jalur khususnya. Supir tadi juga kan di air. Iya itu jalur khususnya. Terus dia ngomong Iya sih, salah ya, salah bener-bener nih bener buat nakoda, buat Oke, ulang. Dia kayak nggak ngerti apa lu dia. Gue lupa. Aku aja deh bu. Enggak, lama nih. desainer aja tuh, desainer tuh Aku- gampang tuh. Aku Enggak. seragamku loreng. Di sini mah ada Aku Pancasila. Iya. Mau gitu karir, mau karir. Dia apa ini deh? Oke. Selanjutnya, aku bekerja di rumah sakit. Aku bisa mendiagnosis penyakit orang. Boleh ada. Dokter. Betul. Kalau Udah Bu, mendiagnosis penyakit fisik orang. penyakit fisik kayak penyakit mental. Oke, kelihatannya udah pada semangat nih. Sudah. Sudah. Oke. Berarti gue udah jadi kelihatan. Ya emang tadi kan dari tadi pengen nggak kelihatan bujir. Enggak, tadi gue gini salah. Enggak apa-apa. Tapi ada yang temen-temen gitu. Kemarin kayak begitu kok. Oh iya. Tapi lo nggak boleh. Emang kelihatan ya? Masa dari itu gitu? Enggak. Iya dari tadi dia begitu bujir. Oke, kalian udah pada semangat nih habis main game. Sudah. Udah pada siap belum? Iya, udah. Kalau dia nggak serius kan, lu nggak bisa begitu. Gak usah soal lakinya dikeluarin lagi. Jadi sikir ya game. Sudah. Dia merasa kalau cowoknya tuh teringin. Apa? Emang kita nggak Kenapa? ada cowok deh. Iya ya. Oke. Oke, Ya oke. boleh ya. Oke, udah pada main game nih, udah selesai main game gimana nih? Udah pada semangat belum? Sudah. Oke, udah pada siap dong nih mau masuk ke tahap selanjutnya. Siap. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, aku sebagai pemimpin kelompok akan membantu jalannya bimbingan kelompok dan kalian harus banget aktif di dalam diskusi. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ya ke temanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis karir berdasarkan tipe kepribadian. Ada yang tahu gak sih apa itu karir? Boleh Aikal? Pekerjaan bukan bu. Iya, betul. Ada pendapat lain? Boleh ada? Profesi. Iya, betul juga. Ini cuma pekerjaan juga profesi. Oke. Oke, jadi karir itu merupakan pekerjaan atau profesi yang dipegang atau ditangani oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. Selama dia masih bekerja, berarti dia masih memegang karir itu. Seperti yang didefinisikan, yaitu karir sebagai persepsi orang mengenai urutan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan sepanjang hidup individu tersebut. Oke, jadi yang pertama itu ada jenis karir realistis, yaitu tipe individu yang cenderung agresif, lebih menyukai tugas-tugas pekerjaan konkret daripada abstrak, pada dasarnya kurang dapat bergaul, serta memiliki interaksi interpersonal yang buruk. Nah, tipe realistis ini biasanya dia itu maskulin, terus juga fisiknya kuat, materialistis, dan juga emosinya itu biasanya tidak stabil. Nah, lingkungan pekerjaan yang cocok dengan tipe realistis ini yaitu pada bidang pertanian dan juga pada bidang teknik, yaitu yang berhubungan dengan mesin. Di antara kalian ada nggak nih yang tipe karirnya realistis? Oke. Emosi kita stabil. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada investigatif, yaitu tipe individu yang intelektual, abstrak, analitik, mandiri, kadang-kadang radikal, dan terlalu berorientasi pada tugas. Nah, biasanya itu tipe kepribadian investigatif ini merupakan tipe yang gigih dan juga tertutup. Nah, biasanya itu mereka berprestasi dalam bidang akademik maupun ilmiah. Nah, pada lingkungan pekerjaan yang cocok yaitu pada bidang ilmiah seperti ahli kimia, ahli fisika, dan juga ahli
pada bidang teknisi seperti teknisi lab, programmer komputer, dan juga pekerja elektronik. Di antara kalian ada nggak nih yang tipenya investigatif? Yang biasa berprestasi dalam bidang ilmiah dan juga akademik? Kalau saya ini sih yang masuk yang terlalu berorientasi status itu termasuk. Terus juga saya suka gitu loh yang nanganin komputer gitu walaupun belum sampai progres. Oke, berarti ada udah masuk ke salah satu jenis tipenya ya? Iya. Oke, selanjutnya itu ada tipe artistik, yaitu tipe individu yang imajinatif, menghargai estetika, lebih menyukai ekspresi diri melalui seni, agak mandiri, dan juga ekstrovert. Nah, tipe kepribadian artistik ini biasanya cenderung feminim, terus juga fleksibel, dan juga impulsif. Nah, lingkungan pekerjaan yang cocok pada tipe kepribadian ini yaitu pada bidang artistik, yaitu seperti pematung, pelukis, dan juga desainer. Kemudian pada bidang musikal seperti guru musik, pemimpin orkestra, dan juga musisi. Kemudian pada bidang sastrai seperti editor, penulis, dan juga kritikus. Ada gak nih yang demen art atau seni? Aku Oke, Haika. aku kayaknya ada di bidang musikal, soalnya aku suka nyanyi gitu loh buat. Oke. Jadi Haika sangat menyukai nyanyi ya? That's right. Oke, bagus Haika. Oke, selanjutnya itu ada social people, yaitu tipe individu yang lebih menyukai interaksi sosial, senang bergaul, memperhatikan masalah-masalah sosial, religius, berorientasi layanan masyarakat, dan tertarik pada kegiatan pendidikan. Nah, biasanya itu tipe individu yang ceria, terus juga aktif, juga percaya diri, dan juga penerimaan dirinya itu baik. Jadi dia gampang bergaul gitu. Nah, lingkungan pekerjaan yang cocoknya itu pada bidang edukasional seperti guru, administrator, dan juga profesor. Kemudian pada bidang kesejahteraan sosial, yaitu pekerja sosial, sosiolog, konselor, dan juga perawat. Ada nggak nih di antara kalian yang sosial people? Dan Tidak ada ya. Oke, selanjutnya ada kepribadian enterprising, yaitu tipe individu yang cenderung ekstrovert, agresif, petualang, lebih menyukai peran-peran pemimpin, dominan, persuasif, dan memanfaatkan keterampilan verbal yang baik. Nah, biasanya tipe individu yang ini tuh sangat-sangat percaya diri, terus juga verbal, dia mampu vokal gitu, lebih banyak berbicara, terus juga persuasif, yaitu gemar menunjukkan atau menampilkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, lingkungan pekerjaan yang cocok pada enterprising ini yaitu pada bidang manajerial dan juga pada bidang pemasaran. Kemudian yang terakhir nih, ada tipe konvensional. Oh iya, maaf, ada nggak nih di antara kalian yang tipe kepribadian enterprising? Seperti yang demen berjalan gitu. Oh, Nggak bisa. aku Iya, itu. aku lebih senang kalau dia tuh apa ya, lebih senang menjual kan, kayak padahal itu dagangan orang lain tapi saya suka menjualkan. Oh, gemar membantu. Bukan, tapi bukan membantunya ini kayak saya yang senang bukan karena saya senang membantu dia, tapi senang menjualkannya gitu loh Bu. Jadi Haikal demen berjualan ya? Iya, kalau membantu kan jadinya Social sosial. people. Betul sekali. Oke, yang terakhir itu ada tipe konvensional, yaitu tipe individu yang praktis, terkendali, bisa bergaul, agak konservatif, lebih menyukai tugas-tugas terstruktur, dan menyukai aturan-aturan dengan sanksi masyarakat. Nah, bidang lingkungan pekerjaan yang cocok dengan tipe konvensional ini yaitu seperti pada bidang pekerja kantor dan administrasi, yaitu penjaga waktu, tugas file, teller, akuntan, operator, sekretaris, petugas pembukuan, resepsionis, dan juga manajer kredit. Ada nggak nih di antara kalian yang tipenya seperti ini? Saya Ya, ada. tapi kecuali yang bisa bergaul sih, untuk yang lainnya mungkin suka
termasuk. ansos juga. Jadi ada lebih menyukai tugas-tugas yang udah terstruktur dari sananya ya. Iya benar, karena saya struktur sendiri. Oke. Aku juga tuh sama kayak gitu. Yang penting kali itu Kalau Ika ada nggak nih? nggak ada. Isma? Mungkin sih Bu, kayak beberapa tuh kayak bener iya, tapi beberapa juga enggak. Oke. Iya saya juga kayak gitu. Iya betul betul. Saya bisa bergaul tapi enggak menyukai tugas-tugas tersebut juga. Oke. Bagaimana nih tanggapannya setelah mengetahui jenis-jenis karir tadi? Saya Bu, Boleh ada. saya kira tuh karir yang cuma kayak profesi gitu loh, langsung dokter, guru, sekretaris. Saya tuh ada tipe-tipe ini ya. Jadi Iya. sebelum kita menentukan karir kita di mana, kita harus ambil apa. Jadi kita harus kayak ngeliat dulu nih tipe karir kita apa yang cocok Iya. gitu. Iya, jadi tipe kepribadian itu sangat ada kaitannya dengan karir kalian yang akan mendatang. Oke, selanjutnya aku ada video lagi. Video Video pembelajaran Haikal. boleh kan? Kok gimana? Halo semuanya, kali ini kita akan sharing dan membahas tentang jenis pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian. Jadi, kalian bisa tahu kalau pribadi kalian cocok sama jenis pekerjaan yang seperti apa. Nah, kali ini kita akan mengetahui jenis pekerjaan berdasarkan 5 tipe kepribadian yang dicetuskan oleh John Howard. Jadi yang melanjutkan itu tidak setuju malah. Kayak nama Memutuskan bahwa gender Iya. atau prediksi dari kepribadian seseorang dapat menggambarkan pekerjaannya. Dengan tipe kepribadian ini dikenal dengan aliansi. Yang pertama, R, yaitu realistik. Tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe pekerjaan ini antara lain mengandalkan kekuatan motor, keterampilan fisik, memiliki kecakapan yang berhubungan dengan teknik dan ekspektasi. Pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadian ini antara lain operator mesin, pengawas bangunan, ahli listrik, operator radio, dan lain-lain. Yang kedua, investigatif. Tipe investigatif menyukai metode yang menggunakan cara berpikir secara logis. Tipe pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian investigatif antara lain ahli sains, ilmuwan riset, ahli biologi, ahli astronomi, dan lain-lain. Yang ketiga, artistik. Tipe ini bersifat sosial, suka menyesuaikan diri, dan suka mengekspresikan diri dalam media seni. Contoh pekerjaan yang sesuai dengan tipe artistik antara lain pemusik, pelukis, pencipta lagu, atau pemain drum. Selanjutnya, tipe sosial. Tipe ini memiliki kecenderungan atau kesenangan membantu orang lain. Mereka pandai bergaul, memiliki kecakapan verbal, serta mudah menyesuaikan. Contoh jenis pekerjaan yang sesuai dengan tipe sosial antara lain guru, dokter, konselor, psikolog, atau terapis. Tipe selanjutnya yaitu entrepreneur. Tipe ini memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain serta senang memiliki contoh pekerjaan yang sesuai dengan tipe entrepreneur antara lain pedagang, politikus, atau pimpinan eksekutif perusahaan. Tipe yang terakhir adalah konvensional. Tipe konvensional menyukai kegiatan verbal, senang mengerti, menyukai pekerjaan yang teratur dan tersusun dengan baik. Jenis pekerjaan untuk tipe konvensional antara lain kasir, statistika, pegawai arsip, atau pegawai bank. Jadi, tipe kepribadian mana yang cocok dengan kalian? Iya, tipe kepribadian mana nih yang cocok dengan kalian? Oke, siapa yang mau
Oh, mungkin ada gak yang mau menyampaikan pendapat ataupun bertanya nih? Bu Ibu, kan kita sekarang kelas 12 ya, terus kan kita mau rencananya khususnya saya mau kuliah. Nah jadi untuk menentukan jurusan kuliah itu apakah saya harus tahu dulu nih tipe kepribadian saya itu apa, baru saya nentuin jurusan yang saya mau apa gitu. Iya, betul. Karena tipe karir itu bisa ditentukan berdasarkan tipe kepribadian dirimu. Jadi kayak misalkan kamu sangat senang nih menggambar ataupun melukis. Nah, berarti tipe kepribadian kamu kan artistik ya. Jadi kamu di perguruan tinggi nanti bisa mengambil jurusan seni. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Aku mau tanya, kalau misalnya kayak tadi itu Bu, misalnya kayak di realistik itu kita juga ada termasuk, tapi cuma sebagian, tapi di konvensional juga kita termasuk. Itu gimana Bu berarti Mbak? Mungkin ada dari kalian nih yang nggak cuma hanya memiliki satu tipe ya. Jadi pasti di antara tipe-tipe yang kalian punya pasti ada dong yang lebih dominan yang mana. Nah, yang dominan itu yang kalian pilih. Nah, untuk mengetahui tipe kepribadian ini ada tesnya loh. Namanya tes karir Riasek. Yaitu realistis. Coba bisa nggak Riasek apa aja? Realistis, investigatif, artistik, social people. Tapi banyak dari people ya. Ya, lanjut. Entrepreneur. C, konvensional. Ya, betul, Haikal. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, agar kalian lebih paham bagaimana kalau kita bermain peran. Oke, jadi saya contohkan dulu ya. Jadi saya akan memperagakan salah satu jenis karir, salah satu jenis pekerjaan, dan kalian menebak pekerjaan apa itu dan masuknya ke tipe yang mana. Oke, nanti kalian semua bergantian kok. Harus semua ya Bu? Iya. Bu, gaskeun. Oke. Jadi siapa dulu Bu? Iya. Oke. Aku contohin dulu ya. Oke. Baik ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pelajaran matematika. Guru. Betul. Masuknya kemana? Sosial. Betul sekali. Kamu ada tipenya? Sosial doang, sosial people sih. Sosial people tuh kayak kepanjangannya aja ya. Oke, siapa nih yang mau duluan? Harus berdiri Bu. Ditunjuk Iya. aja, tunjuk aja Harus Bu. berdiri. Iya. Tunjuk Bu. Udah kelihatan ya? Kan dia di situ. Oh berdiri yang ada ke kita. Iya. Harus maju. Enggak. Kenapa? Kan begini begitu. Iya. Saya boleh Bu. Oke, Bang. Ayo siapa yang mau duluan nih? Saya Bu. Boleh ya deh. Diri atau duduk Bu? Diri aku bisikin ya. Nanti yang kalian Harus diomongin atau ditandain Bu? terserah. Tapi boleh diomongin tapi itu bukanku. Ya diperagain ya Bu. Iya. Aku pelukis. Nah. Mau kemana? Berarti yang artis ya Bu. Nah. Iya dulu Bu. Boleh. Kan ngelukis. Oh berarti peragainnya boleh duduk Bu. Ya kalau Lukis itu yang diri. Ada berdiri. Lukis. ada. Terus tiba tiduran. Pakai pos.
selamat datang, selamat datang di hotel kami. Adel. Resepsionis. Maksudnya apa? Convention. Oh dia Oh, enggak? bener. Dia enggak? Enggak apa? Siapa aja yang Oh. jawab? Kalau kita mau menjawab juga nggak boleh kok. Oh. Oke, silakan Aika. Kayak Haikal ya. Semangat tuh Bu, udah ngantuk. Oke. Udah aku mulai kok. Iya mulai. Itu udah mulai. Belum. Ini. Apa ya? Petani. Betul. Apa ya? Apa? Maksudnya Itu keluarga. ke realistik. Iya. 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 Karena tadi tuh fisiknya kuat. Betul. Kalau mau di bangunan Bu, Sama. realistik. Kalau kuliah masuk ke realistik. Iya. Kalau bangunan ya. Oh. Apa ya? Susah banget. Gue gimana ya? Boleh ngomong? Boleh. Tapi clue bukan. Bukan. Bukan ya? Kayak tadi. Oke. Bentar ya. Haikal mulai ya? Iya. Ini boleh langsung Bu. Programming. Iya bener. Maksudnya kemana tuh? ke investigatif ya. Iya betul banget tuh. Oke, karena kan tadi baru 5 ya, kan ada 6 nih. Satu lagi siapa yang mau memperagakan? Sadar. Oh Haikal. Ya Oke udah saya. Haikal. Betul. Bebas apa itu? Bebas. Apa ya? Ini udah mulai. Belum. Tapi biasanya dia ngomongnya kayak gitu. Iya, dia tidur di jam 4. Bingung loh gua. Yang kayak minggu kemarin aja kan. Kayak. Halo kakak. Jangan itu lah. Ini aja. Dibeli, ayo dibeli. Penjaga. Iya. Masuk kakak. Dia kemana? Seminar. Iya, betul. Oke, udah selesai semua nih. Kita sudah membahas semuanya. Setelah mengetahui jenis-jenis karir berdasarkan tipe kepribadian, apa nih yang akan kalian lakukan setelah ini? Boleh. Mungkin yang tadi bilang ya, kalau yang itu ada tesnya ya. Kan saat ini saya yakin kalau tipe saya kan konvensional. Nah, mungkin kedepannya saya bakalan tes dulu. Kalau emang benar konvensional, saya akan memilih jurusan yang berhubungan dengan tipe itu. Ada, terima kasih. Selanjutnya, Kalau saya kan tadi ada beberapa yang sesuai gitu ya, menurut saya juga masih belum tahu yang mana. Nah, mungkin karena ada tesnya juga, aku mau coba sambil tes, terus nentuin juga dilihat lagi, refleksi lagi mana yang lebih dominan, terus nanti kelanjutan studinya tuh sesuai dengan karakter kepribadian saya gitu. selanjutnya Haikal. Aku pun tadi kan apa yang udah dijelasin itu saya ngerasa bahwa saya ada di entrepreneur. Tapi kan itu jadinya apa ya? Belum tepat gitu ya, karena kan ada tesnya kan kata ibu kan. Mungkin nanti saya perlu tes dulu dan kemudian kalau emang apa yang itu sesuai dengan saya akan mendalami mengenai produk itu. Aku sama sih, intinya sama kayak teman-teman. Kalau
disimpulkan sebelumnya. Oke. Oke. Boleh Bu, boleh. Boleh, Oke. boleh. Oke, udah selesai semua. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan atau mungkin harapan? Saya Bu, Boleh. kalau kesan saya sih jadi saya jadi tahu ya kalau sebelum kita memilih jurusan atau pekerjaan itu ada tipenya dan tipe-tipenya itu sendiri itu ada tesnya gitu loh. Kirain saya tuh kayak sesuai insting aja loh. Oh, masa cocok di sini ambil aja ini, ternyata enggak. Terus harapan saya sih semoga nanti pas kita tes liasan ya itu tuh sesuai dengan apa yang saya kira gitu. Nah nanti semoga saya bisa ambil dan dapat jurusan yang nantinya sesuai dengan tipe kepribadian tipe karir saya nantinya. Terima kasih Adel. Selanjutnya, Kalau dari saya sama kayak Angela tadi sih Bu. Tapi mungkin sebelumnya saya mikirnya kalau misalnya nyari jurusan kayak yang gajinya gede aja gitu Bu. Tapi kan ternyata kalau misalnya kerja itu atau ambil jurusan itu kan harus sesuai juga dengan kepribadian yang orang kayak gitu. Karena kalau misalnya sesuai juga akan lebih gitu. Ya mungkin lebih ke terbuka pikiran lagi. selanjutnya Haikal, Apa Bu? kesan besar atau mungkin harapan? Kalau kesan saya di kegiatan kali ini cukup banyak dapat ilmu-ilmu baru ya, insight baru mengenai apa tuh jenis kepribadian untuk karir ya. Jadi sebelumnya kan emang saya punya apa ya, punya cita-cita gitu loh Bu, cita-cita jadi tentara, itu sih jadi tentara. Tapi setelah tadi kayak ibu menjelaskan tentang kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan, dengan karir kayak gitu, saya jadi kayak tadi saya kayaknya lebih cenderung ke entrepreneur deh gitu daripada apa yang saya cita-citakan gitu. Mungkin harapan saya secepatnya saya bisa mengikuti tes itu, terus apa hasilnya, nah nanti itu akan saya perjuangkan untuk cita-cita saya nanti. Oke, terima kasih Haikal. Selanjutnya Isma. Kalau aku pesannya ini sih, jadi ternyata tuh tipe karir yang tadinya itu satu sama, itu ternyata beda gitu. Kayak sosial sama entrepreneur. Tadi itu kan kayak mereka sama-sama berhubungan dengan orang gitu. Ternyata mereka punya ciri khas lagi sendiri gitu. Nah itu tuh jadi insight baru saya gitu. Soalnya kayak selama itu tuh kayak diasosiasikannya tuh kayak sama aja. Kalau sama-sama ngobrol sama orang ini gitu, ternyata beda gitu. Terus mungkin pesannya sama sih ke teman-teman, semoga nanti setelah tes kita jadi tahu apa namanya tipe karir kita seperti apa, terus nanti buat jenjang karirnya kedepannya kayak pilih jurusan di universitas itu biar sesuai nanti. Oke, terima kasih Isma. Karena waktunya juga sudah habis, tadi dari awal kita sudah perkenalan, juga kita tadi ada main games, juga kita mendiskusikan tema atau topik, dan juga tadi kita sedikit bermain peran juga nih. Bagaimana? Tadi seru gak? Serunya. Oke, pada mau ikut di bimbingan kelompok selanjutnya kan nih? Mau. Oke, selanjutnya kita akan membahas itulah. Gimana dengerin tadi Mas Daniel? Apa sih? Gue juga lupa. Oke, tanya aja tanya aja. Lo yang jawab ya. Oke, kan gue tadi udah bilang kita kan udah sepakati sebelumnya anjir. Berarti Iya. Kali ini apa? Mengenali perguruan tinggi. Oke. Karena kalian kan Ya, stop. Ya, udah. Ngomong apa? kalian kan udah kelas 12. Ya udah, diam. Kalian kan pengen Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengenali jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan mungkin luar negeri ya. Luar negeri. enggak ngide banget ya. Padahal gue yang bikin materi tapi lu yang ngide banget tiba-tiba ada luar negerinya. Maksud lo swasta. Jangan dari ntar kita nanya lagi. Ada rekomendasi.
enggak nama cowok kayak mengenali perguruan tinggi aja udah. Emang kalian harus ini apa? Enggak sih, cuma Diam. maksudnya biar topiknya muncul aja. Ayo, jadi maksudnya Diam. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mengenali perguruan tinggi yang ada di Indonesia nih. Dan kemudian pada pertemuan selanjutnya yang akan kita jadwalkan lagi, kita akan mengetes jenis karir Riase. Oke. Siapa nih yang mau memimpin doa penutup? Haikal ya? Boleh. Kalau mesti ditanya kalau akhirnya ditunjuk. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa minta kembali kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Terima kasih juga buat atas kehadiran kalian semua di sini yang mau aktif dan berpartisipasi. Nah, oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.